Peperangan Hunain adalah peperangan yang terjadi setelah peperangan atau penaklukan kota Mekah. Kalau kota Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan tahun berapa tadi saya sebutkan? Tahun 8. Maka beberapa kabilah besar yang ada di dekat kota Mekah seperti Hawazin dan sekitarnya, mereka mengumpulkan pasukan yang besar dan bersiap untuk menyerang kota Mekah. Dan pasukan tersebut dipimpin oleh seorang yang bernama Malik ibn Auf. Malik ibn Auf mengumpulkan semua kabilah yang ikut dalam pasukannya. Semua orang yang ikut harus membawa hartanya. Anaknya, istrinya harus dibawa dalam peperangan tersebut. Sehingga pasukannya saja jumlahnya 20.000 yang dibawa oleh Malik ibn Auf. Maka intelijen mengabarkan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi dan dilakukan oleh Malik ibn Auf. Maka pada hari Sabtu tanggal 6 di bulan Syawal di tahun 8 juga, Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah menuju Hunain. Dan pada saat itulah orang-orang Hawazin atau pasukan yang dipimpin oleh Malik ibn Auf, mereka berkumpul di Hunain. Mereka masuk ke tempat-tempat yang tinggi, yang tersembunyi, dan mereka semua mempersiapkan diri mereka apabila Rasulullah dan para sahabat masuk ke lembah tersebut, mereka akan menghujani pasukan tersebut dengan apa? Dengan panah, dengan sekali serangan, dan mereka sudah membayangkan itu semua. Tapi aksi nekat mereka adalah membawa apa yang mereka miliki dalam peperangan tersebut. Sehingga orang-orang tua yang berpengalaman seperti Duraid ibn Shammah datang kepada Malik ibn Auf. Malik ibn Auf pada saat itu usianya 30 tahun. Menasehati, kenapa engkau bawa semua hartamu? Harta kalian dibawa kenapa? Kenapa perempuan-perempuan itu dibawa? Ini kalau menang, ini nggak ada faedahnya. Kalau kalah pun tidak akan menyelamatkan kekalahan kalian. Kata Malik, saya berharap pasukan saya itu perang mati-matian untuk membela bukan hanya harga diri mereka, akan tapi harta dan kekayaan mereka. Maka ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Malik ibn Auf? Kata Rasulullah apa? Tilka ghanimatul muslimina ghadan. Itu adalah harta rampasannya kaum muslimin besok. Rasulullah memberikan kabar gembira. Kemudian Rasulullah menuju Hunain dengan 2.000 tambahan dari orang-orang yang baru masuk Islam. Yang itulah yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi, wa nahnu hudatsau ahdin bil Islam. Itu 2.000 orang yang mereka ikut bersama dengan pasukannya Rasulullah SAW dari kota Madinah. Dan Rasulullah dalam berperang tidak pernah jumlahnya lebih besar dari pasukan yang melawan Rasulullah SAW. Dari perang Badar, pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah sekitar 300 saja. Orang-orang musyrikin 1.000. Dan pada saat itu tidak boleh ada orang yang melarikan diri, harus melawan. Perang Uhud, kaum muslimin 700, orang-orang musyrikin 3.000. Kemudian perang apa lagi yang besar?
perang Uhud, Khandaq. Perang Khandaq, kota Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Kemudian perang Hunain, 12.000. Pasukannya Rasulullah 12.000, dan pada saat itu barulah pasukan yang terbesar yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian orang dari pasukan tersebut mengatakan lan nughlabal yauma min kathrah. Kita tidak akan kalah dari pasukan, dari peperangan ini tidak akan kalah. Karena ketika pasukan kita sedikit saja kita menang. Apalagi pasukannya besar. Maka hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah merasa berat dengan perkataan tersebut. Sehingga hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di pertempuran yang banyak. Surat At-Taubah ayat 25. Dan dalam peperangan Hunain, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian yang banyak, falam tughni 'ankum syai'a, dan jumlah kalian yang banyak tidak memberikan kepada kalian faedah, tidak memberikan kepada kalian keberuntungan sama sekali dan kemenangan. Sehingga ini menjadi pelajaran buat para sahabat dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, bahwasanya kemenangan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ketika hamba-hambanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada apa? Bukan kepada senjata, bukan kepada apa? Bukan kepada bilangan yang banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan falam tughni 'ankum syai'a. Jumlah kalian yang banyak 12.000 tidak akan memberikan manfaat untuk diri-diri kalian. Sehingga ketika Rasulullah memutuskan untuk menuju Hunain, maka terjadilah apa yang diceritakan oleh Abi Waqid Al-Laythi. Mereka melihat pohon yang besar, pohon yang sangat besar, yang warnanya hijau saking lebatnya. Dan kebiasaan orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon tersebut supaya apa? Supaya mendapatkan kemenangan, supaya mereka beruntung. Maka hal ini diceritakan oleh Abi Waqid. Alhasil ketika masuk ke lembah tersebut, maka dihujanilah oleh orang-orang yang telah berkumpul di lembah Hunain ini dengan sekali serangan senjata tidak berhenti. Anak panah, hujan seperti hujan yang sangat lebat. Para sahabat pada saat itu tidak siap dengan serangan tersebut. Mereka terkaget-kaget. Lebih-lebih yang di depannya pasukan pun datang. Bagaikan air bah menerjang kaum muslimin. Maka pada saat itu sebagian besar dan diawali oleh 2.000 orang yang baru masuk Islam, mereka lah yang mengawali untuk melarikan diri dari peperangan tersebut. Maka sahabat-sahabat yang lain pun ikut tertular dengan melarikan diri. Pak Rasulullah pada saat itu memakai bighal. Bighal itu perkawinan antara kuda dengan himar ya. Bighal itu nggak kenceng larinya, pelan.
kuat untuk bawa tapi pelan. Dan ketika Rasulullah mendapati hal tersebut, Rasulullah pada saat itu didampingi oleh Abu Sufyan dan didampingi oleh Al-Abbas, paman beliau. Begitu melihat serangan yang banyak dan sebagian besar kaum para sahabat lari tunggang langgang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik bighalnya menuju pasukan yang datang tersebut. Dan Abbas dan Abu Sufyan memegang tali kendali bighal tersebut. Jangan sampai Rasulullah lari ke sana sendirian. Menunjukkan apa, ikhwan? Keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat keadaan yang sangat kacau tersebut, Rasulullah berteriak, "Ya ayyuhan nas, halummu ilayya. Ana Rasulullah, ana Nabi, ana Muhammad ibn Abdullah." Wahai para manusia, kemarilah, kemarilah. Saya ini Rasulullah. Saya ini Nabi. Saya ini Muhammad ibn Abdullah. Ini pun menunjukkan keberanian Rasulullah. Antum bayangkan, pasukan lagi lari tunggang langgang dan Rasulullah sebagai panglima terbesar dalam pasukan tersebut tentunya menjadi apa, ikhwan? Menjadi target. Rasulullah tidak sembunyi, malah mengumandangkan, "Nih saya Rasulullah." Itu menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abbas untuk mengingatkan para sahabat. Maka Abbas pun berteriak, "Ya ashabas samrah," atau "Ya ashabas samurah." Kalau samurah begadang ya. Kalau samurah pohon yang para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bai'atur ridwan, yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai para sahabat tersebut. Dan Rasulullah katakan, "La yadkhulun nara ahadun bai'a tahta syajarah insyaallah." Tidak ada seorang pun yang masuk neraka yang mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di baiat yang Rasulullah ingatkan, yang Rasulullah perintahkan Abbas untuk berteriak dengan teriakan tersebut. Karena Abbas ini dikenal dengan suaranya yang sangat lantang. Bisa jadi kalau teriak mengalahkan pengeras suara yang seperti sekarang ini. Orang dengar semua, sehingga para sahabat yang lagi lari diingatkan oleh Abbas, maka mereka berhenti, kembali lagi. Kemudian Abbas pun berteriak lagi, "Ya ashab suratil Baqarah, wahai para ahli surat Al-Baqarah, penghafal surat Al-Baqarah." Dipanggil lagi. Maka mereka pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian para sahabat pun kembali mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang kudanya tidak bisa dikendalikan, terus lari membelakangi Rasulullah, mereka tinggalkan kudanya. Mereka berjalan kaki menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin." Maka bumi pada saat itu sangat sempit untuk kalian dan kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Kemudian Allah katakan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan sakinah, ketenangan kepada Rasulullah, wa 'alal mu'minin, dan kepada para sahabat. Mereka pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala junudan lam tarawha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pasukan-pasukan yang kalian tidak melihatnya. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan para malaikat-malaikatnya untuk berperang bersama Rasulullah dan para sahabat. Wa'adzabal ladzina kafaru, dan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah balasan buat orang-orang kafir. Dalam ayat yang sesudahnya, ayat yang ke-27, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika man yasha." Sesungguhnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala
Setelah itu memberikan taubat kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, termasuk orang-orang yang mereka lari dari peperangan tersebut kemudian kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada para sahabat.